Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah ruah dan kebahagiaan. Amin, dimudahkan urusannya ya. Amin. Di sini Tata mau berbagi ilmu tentang sangat ajaib ilmu Garputala. Sangat ajaib ilmu Garputala dan kita praktekkan. Apabila kita punya masalah dalam hidup kita, misal diuji anak, seperti anak Tata kan ngomongnya itu belum belibet gitu, jadi nggak begitu, ada yang kosakata yang nggak tahu kayak gitu kan. Anak saya sama gurunya itu kurang berani kayak gitu, dan kalau ngomong itu belum banyak kosakatanya kayak gitu, tapi ada juga yang bisa. Dan alhamdulillah Tata buka Garputala Tata, ternyata menemukan ayat tentang kisah-kisah seorang nabi, yaitu Garputala Tata surat Al-Anbiya ayat 94. Insya Allah Tata mau dawamkan kayak gitu. Semoga Al-Quran ini menjadi sifa, menjadi obat dari masalah Tata kayak gitu. Semoga Allah kasih keajaiban nanti, tiba-tiba anak saya perkembangannya lebih bagus, kemudian kalau ngomong lancar dan berani. Dan di sini Tata mau spesialis anak nantinya, semoga dipermudah. Dan Ataro itu, anakku itu namanya Ataro itu udah pinter gitu, tapi ada juga kata-kata yang belum bisa, dan di sekolah belum berani ngomong kata bu gurunya, kan sudah sekolah PAUD gitu. Dan di sini ini adalah surat Al-Anbiya ayat 82, itu tentang kisah-kisah seorang nabi yang diberikan ujian Allah kayak gitu. Ini menjadi hikmah, kita ambil pelajaran dari kisah nabi, yaitu tentang Nabi Sulaiman. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu. Al-Anbiya 83. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Kemudian maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Kemudian kisah nabi-nabi lain di dalam kisah ini tuh Garputala Tata itu diambil hikmahnya gitu ya, kisah nabi. Dan ingatlah kisah Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ada lagi kisah yang bisa saya ambil pelajarannya, yaitu kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan Engkaulah ahli waris yang terbaik. Maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi Garputala Tata itu surat Al-Anbiya, dan di dalam barisan Al-Quran ayat 82 sampai 101 itu yang menjadi kalimat positif, yang ada kalimat positifnya atau sifa atau obat dari masalah Tata itu, solusi dari masalah Tata
ada getaran vibrasi di kalimat positif ini, yaitu barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari, disia-siakan, dan sungguh kamilah yang mencatat untuknya. Yaitu surat Al-Anbiya ayat 94. Famai Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yih wa inna lahu katibun. Sekali lagi. Faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yih wa inna lahu katibun. Sekali lagi. Faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun. Ya, artinya tentang barang siapa mengerjakan kebajikan. Ya, kebajikan itu banyak. Kalau amalannya ya seperti membaca Al-Quran, menuntut ilmu di majelis ilmu, bersedekah, semua mengerjakan kebajikan. Dan Allah Maha tahu kebajikan itu, dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari atau tidak dia sia-siakan. Sungguh kamilah yang mencatat untuknya. Amalannya seperti ini tentang berbuat kebaikan dan mencatat. Allah mencatat kebaikan tersebut, dan nanti kalau kita zikirkan pakai air, kalau sebagai obat atau syifa, pakai air minum kemudian ditiup kayak gitu, insya Allah nanti akan jadi syifa atau obat. Dan di sini Darbu Talatata surat Al-Anbiya ayat 94. Dan kalau kita praktekkan, insya Allah akan ada keajaiban. Ditunggu setahun, insya Allah akan. Masalahnya kan di sini anak saya yang kedua itu belibet kayak gitu, belum lancar ngomongnya. Ada yang sudah bisa, tapi ada juga yang belum. Dan insya Allah nanti ada keajaiban, saya percaya. Kalau saya mendawamkan Garbu Tala vibrasi Quranik ini, insya Allah akan ada getaran di dalam hati Tata sampai ke Allah gitu. Dan Allah akan mengabulkan doa-doa Tata atau masalahnya bisa terselesaikan. Dan besok nanti Senin itu, hari Senin nanti Tata mau minta rujukan dan nanti bisa ke rumah sakit yang sudah handal gitu. Insya Allah kalau nanti dimudahkan oleh Allah, nanti akan ada keajaiban itu. Kita terima bungkus permennya, insya Allah akan ada candy atau permen di dalam bungkus tersebut. Kemudian ada kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya, kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Di sini Tata disuruh menyembah Allah, yaitu dengan sholat. Dengan sholat, tapi amalan yang berputalannya yaitu tentang surat Al-Anbiya ayat 94, ketika dizikirkan untuk mengobati penyakit, yaitu dengan ditiup pada segelas air putih, kemudian didoakan dan diminum. Zikirnya banyak nggak apa-apa, nggak usah ditentukan, nanti ndekne nggak bagus ya, nanti dikira nggak sesuai tuntunan, mengada-adakan, maka dizikirkan semampu di hatinya, selega hatinya atau seplong hatinya. Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Shallallahu alaihi Muhammad.